Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Rizky Rahayu dengan NIM A1E1222001. Di sini saya akan membuat tugas tentang mereview resume mengenai tugas definisi dari organisasi, manajemen, dan administrasi. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah manajemen konseling di sekolah dan dosen pengampunya yang diampu oleh Bapak Apan Yusra SPD MPD. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang hakikat organisasi. Yang pertama ada definisi. Organisasi merupakan kelompok manusia yang menjadi kesatuan dengan tujuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada tanggung jawab, proses, kerja, dan hasil. Selanjutnya di sini ada tujuan dari organisasi, di mana tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada manfaat, di mana manfaat ini yang pertama adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang. Selanjutnya organisasi sebagai penutup pencapaian tujuan. Dan nomor 3, ada organisasi dapat mempengaruhi karir. Rata-rata orang yang berorganisasi memiliki karir yang cepat dan lebih bagus yang tidak dibanding yang tidak berorganisasi. Selanjutnya yang keempat, dengan adanya organisasi semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan baru. Seterusnya ada faktor pembentuk, di mana faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan pola formal dari aktivitas dan hubungan timbal balik antara berbagai subunit pada suatu organisasi. Faktor dan pembentuk organisasi dapat meliputi adanya tujuan bersama, adanya kerjasama antara dua orang atau lebih, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi dibutuhkan pembagian tugas. Selanjutnya adanya kehendak untuk bekerja sama. Seterusnya, di sini saya sedikit mereview. Adapun kelebihan dan kekurangan dari organisasi, yaitu untuk kelebihan organisasi di sini ada efisiensi operasional, di mana organisasi membantu dan mengatur pekerjaan dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya ada spesialisasi, di mana organisasi kemungkinan untuk memiliki anggota yang memiliki keahlian khusus dalam berbagai aspek bisnis atau tugas tertentu sehingga meningkatkan kualitas pekerjaan. Ada juga koordinasi, di mana organisasi menyediakan kerangka kerja untuk berkoordinasi antara berbagai bagian atau departemen yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu. Nah, adapun kekurangan dari organisasi ini yaitu birokrasi, di mana struktur hierarkis organisasi dapat mengarah pada birokrasi yang berlebihan dan proses yang lambat. Selanjutnya ada kekurangannya yaitu ketidakmampuan beradaptasi, di mana organisasi cenderung memiliki kecenderungan untuk menjadi lambat dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau pasar. Selanjutnya ada kompleksitas, di mana organisasi yang besar atau dengan banyak divisi dan departemen dapat menjadi sangat kompleks dan sulit untuk diatur. Mungkin hanya itu review tentang organisasi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan tentang administrasi. Apa sih definisi dari administrasi? Nah, di sini saya mendapat kesimpulan bahwa administrasi yaitu dari beberapa pendapat ahli tentang pengertian administrasi dapat kami simpulkan bahwa administrasi adalah serangkaian proses pelaksanaan kerjasama sekelompok manusia, perencanaan, pengendalian, tugas, aktivitas, atau keinginan yang terorganisir guna mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya, informasi, lembaga, sistem mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun tujuan dari administrasi yaitu bisa kami simpulkan dari beberapa ahli tentang tujuan administrasi. Nah, yang pertama ada 4 tujuan organisasi. Yang pertama ada administrasi bertujuan untuk monitoring atau memantau kegiatan atau data yang
dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Seterusnya ada faktor pembentuk, di mana yang pertama rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada aturan dan juga tahapan atau prosedur yang jelas. Setiap tugas yang dilakukan harus selesai, perencanaannya yang ada, hal yang harus dilakukan harus relevan atau dengan alasan yang jelas. Selanjutnya, manfaat dari administrasi. Dari beberapa pendapat ahli mengenai manfaat administrasi, administrasi dapat dilakukan agar tercapainya suatu tujuan dalam semua kegiatan yang dilakukan. Efisiensi seperti peningkatan efisiensi dalam produktivitas, pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas kehidupan kerja, ketertiban dan kedisiplinan, serta peningkatan reputasi. Baiklah, di sini saya akan untuk mereviewnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari administrasi, yang pertama adalah untuk kelebihannya efisiensi operasional, di mana administrasi membantu dalam mengatur dan menjalankan operasi organisasi dengan lebih efisien. Yang kedua, pemenuhan tujuan, di mana administrasi membantu dalam merencanakan dan mengevaluasi langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, kontrol, di mana administrasi memberikan kerangka kerja untuk mengendalikan aktivitas organisasi yang membantu mencegah penyalahgunaan sumber daya dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan. Adapun kekurangan dari administrasi, yaitu yang pertama biaya tambahan, di mana memiliki fungsi administrasi dalam organisasi dapat menambah biaya administratif termasuk gaji dan infrastruktur. Yang kedua ada ketidakpastian, di mana administrasi tidak selalu bisa mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis atau sosial. Yang keempat ada kemungkinan kesalahan manusia, di mana administrasi tidak kebal terhadap kesalahan manusia dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas. Baik, mungkin hanya itu untuk mengenai administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen. Menurut Griffin 2013, manajemen adalah seperangkat kegiatan atau termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan, diarahkan pada sumber daya organisasi atau manusia, keuangan, fisik, dan informasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Selanjutnya, adapun tujuan dari manajemen, yaitu tujuan dari manajemen yang pertama adalah menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi. Secara umum, tujuan manajemen adalah memperoleh hasil maksimal sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang membentuk manajemen. Yang pertama ada faktor lingkungan eksternal, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga komunikasi, perencanaan dan pengorganisasian, pengendalian, budaya organisasi, teknologi dan inovasi, etika dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari manajemen, di mana manfaat dari manajemen ini dapat membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Selanjutnya ada mendapatkan hasil yang maksimal dan memudahkan untuk menyajikan kerangka kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target bisa ditentukan. Selanjutnya ada pengalokasian sumber daya yang efektif, mendorong tumbuhnya sikap profesional dan setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing. Di sini saya akan mereview tentang kelebihan dan kekurangan dari manajemen.
Adapun kelebihan dari manajemen yaitu mencapai tujuan. Nah, di mana manajemen membantu organisasi untuk merencanakan dan mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Yang kedua, peningkatan efisiensi, di mana manajemen membantu dalam pengaturan sumber daya yang ada secara optimal sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang terinformasi, di mana manajemen mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan. Nah, adapun kekurangan dari manajemen yaitu ada biaya tambahan, di mana memiliki struktur manajemen dapat menambah biaya administratif dan gaji manajer. Yang kedua, ada birokrasi. Terlalu banyak lapisan manajemen dalam organisasi dapat menyebabkan birokrasi yang berlebihan dan lambatnya pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga ada resistensi perubahan. Karyawan atau tim manajemen yang sudah ada kemungkinan resistensi terhadap perubahan yang diusulkan oleh manajer baru. Yang keempat, ada ketidakkepastian, di mana pengambilan keputusan manajemen tidak selalu sempurna, dan keputusan yang salah atau perubahan eksternal yang tidak terduga dapat menyebabkan ketidakpastian. Yang kelima, kemungkinan kesalahan manusia. Manajer adalah manusia, dan mereka dapat membuat kesalahan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan tugas. Baik, mungkin hanya itu tugas review tentang organisasi, administrasi, dan manajemen dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.